Kok bisa sih? Kayaknya video tak bisa ngalang. Ujung. Detik-detik penyelamatan seorang warga yang terseret arus sungai di Kelurahan Cibober, Cilegon, Banten terekam video amatir warga. Dengan seutas tali dan kayu, sejumlah warga terus berusaha menyelamatkan korban yang berpegangan tumbuhan di bibir sungai. Korban akhirnya bisa selamat dan dievakuasi ke klinik terdekat. Kendati demikian, keluarga korban mengatakan korban mengalami trauma berat dan belum sadarkan diri. Menurut warga, peristiwa bermula saat korban bersama rekannya tengah mandi tiba-tiba terseret arus sungai. Rekannya berhasil menyelamatkan diri, sementara korban sempat terseret arus sepanjang 500 meter sebelum akhirnya diselamatkan warga. Video amatir ini merekam perempuan muda warga Kelurahan Klampok, Kota Blitar saat terjebak di tepi sungai Berantas. Warga sempat berusaha menolong korban dengan melemparkan seutas tali. Naas belum sempat ditolong, ia terbawa arus sungai dan menghilang. Tim SAR yang datang ke lokasi berupaya melakukan pencarian, namun baru berhasil menemukan korban 2 hari kemudian di perbatasan Blitar Tulung Agung. Korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR cukup kesulitan mencari korban akibat derasnya arus sungai dan kondisi air yang keruh. Untuk kondisi saat ini ya, karena kemarin juga hujan, untuk kondisi saat ini arus sangat deras. Karena untuk volume debit pun Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Hingga kini belum diketahui apakah korban terjatuh ke sungai atau sengaja menceburkan diri. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet saat Desa Bulagor, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten, diterjang banjir setinggi hampir 1,5 meter. Ditemani bidan desa, Lestari 30 tahun yang tengah hamil tua ini dibawa ke puskesmas lantaran hendak melahirkan. Petugas BPBD menerobos banjir sejauh 3 km dan memakan waktu 1 jam hingga tiba di puskesmas. Tadi lumayan lancar dengan evakuasi ibu yang melahirkan, yang mau melahirkan di usia kehamilan 8 bulan dan Petugas BPBD mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap kondisi banjir yang berpotensi semakin tinggi, apalagi intensitas hujan cukup tinggi saat ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 2 hari diterjang hujan deras, sejumlah kawasan di Pandeglang, Banten terendam banjir. Salah satunya di Desa Pagelaran. Ketinggian banjir di desa ini mencapai 2 meter, bahkan nyaris menyentuh atap rumah. Sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing dengan alasan menjaga harta benda. Banjir juga melanda Desa Bulagor akibat meluapnya sungai Cilemer. Seluruh jalan desa tertutup banjir, warga pun terisolir. Sedikitnya 600 warga mengungsi ke tempat aman, sebagian bertahan di rumah masing-masing. Warga mengaku masih banyak yang belum mendapat bantuan, terutama makanan, pakaian, dan keperluan anak bayi. Sekarang momen ikutin aja itu. Pak, lamun juga di Sediatmo perlahan surut. Hingga Selasa malam ketinggian air tersisa 5 cm menggenangi area bahu jalan. Meski masih tersisa genangan, arus lalu lintas terpantau lancar dan normal. 4 lajur tol di gerbang keluar tol Sediatmo sudah dapat digunakan seluruhnya. Petugas kepolisian masih disiagakan di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas dan memastikan kendaraan tetap dapat melintas dengan aman dan tertib.
Pemirsa, situasi lalu lintas di ruas tol menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta malam hari ini sudah berangsur lancar dan juga normal. Genangan air yang tadi sempat merendam bagian badan jalan kini sudah surut. Ketinggiannya ini sudah berkisar di 5 cm saja atau hanya mengenangi area bahu jalan. Dan tidak terjadi pada malam hari ini kepadatan ataupun juga kemacetan yang cukup berarti. Di mana keempat lajur di gerbang tol exit Sediatmo ini sudah bisa digunakan secara normal oleh para pengguna jalan tentunya, sehingga mereka juga sudah bisa melaju dengan kecepatan normal mereka. Namun meski begitu, upaya untuk mengurangi genangan air ini hingga kering masih terus dilakukan, karena di sini juga kami masih melihat adanya petugas yang masih melakukan proses untuk memompa sisa dari genangan air ini, sehingga nantinya kondisi genangan ini kembali kering sehingga juga tidak menyebabkan gangguan yang berarti oleh para pengendara. Begitupun juga di sini juga masih terlihat ada petugas gabungan dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian yang masih berjaga untuk mengatur kondisi lalu lintas dan juga sekaligus mengarahkan pengguna jalan yang merasa kebingungan apakah jalanan di ruas tol ini ditutup atau tidak. Tapi hingga saat ini kondisi lalu lintas ini sudah dapat dilalui secara normal dan juga lancar, baik itu yang menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta maupun juga yang menuju ke arah Tegal Alur Rawa Bogor. Dan tentunya untuk kondisi banjir ini sempat terjadi pada pagi hingga sore hari tadi disebabkan oleh tingginya curah hujan, dan juga lokasi ini menjadi salah satu titik yang paling rendah di ruas tol Sediatmo, sehingga ketika intensitas hujan tinggi dengan mudah air mengenangi kawasan ini. Namun hingga malam tadi juga hujan sudah tidak terjadi begitu sejak sore hingga malam hari ini, sehingga untuk kondisi genangan air ini sudah perlahan mulai surut, dan tak lama lagi tampaknya ini bisa surut secara menyeluruh, karena untuk ketinggian air hingga malam hari ini sudah di 5 cm. Dari Tangerang, Banten, Hadisti Arifah dan Irian Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 wilayah yang berpotensi banjirop yakni Kamal Muara, kemudian Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk, dan Kepulauan Seribu. Berapanya ini? 26 kg. Dari mana kau dapat? Penyambungan. Penyambungan? Iya, Pak. Dari siapa penyambungan? Dari Udamayu. Polisi membekuk kurir narkoba saat melintas di lingkungan Labuhan, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Jumat lalu. Pelaku Dorlan Akbar Siregar, berusia 40 tahun, mengaku mengambil ganja seberat 27 kg tersebut dari Mandailing Natal dan akan dibawa ke Tanjung Balai. Ia memperoleh upah sebesar Rp200.000 per kilogramnya. Barang bukti yang kami dapatkan di sini adalah 26 bal. Setelah ditotal dengan berat 27,869 kilogram neto. Uang tunai sebesar 75.000, 1 unit handphone merek Vivo warna abu-abu, dan 1 buah mobil. Motifnya masalah ekonomi. Pelaku dibawa ke Mapolres Labuhan Batu Selatan untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Rani Kurniawan, iNews melaporkan.